Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas satu film anti mainstream yang berjudul Mom and Dad. Tidak lupa, gue juga selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Oke, seperti biasa langsung aja kita mulai pembahasannya. Saat film dimulai, kita diperlihatkan siaran semut yang ada di televisi. Saat itu juga scene berpindah ke seorang ibu yang sedang memutarkan lagu dari radio di mobilnya. Anehnya, wanita itu malah meninggalkan mobil dan anaknya tanpa rasa ragu. Ia sengaja memberhentikan mobilnya di tengah rel kereta sampai-sampai anaknya meninggal dunia. Scene berikutnya, kita diperlihatkan seorang anak perempuan bernama Carly yang sedang menelpon pacarnya bernama Damon. Tidak lama kemudian adiknya Carly yang bernama Josh masuk ke kamar dan meledeknya. Di film ini kita akan fokus kepada keluarga Carly dan Josh yang terdiri dari ayah mereka bernama Brent dan ibu mereka bernama Kendall. Kota yang mereka tinggali ini tentu saja adalah kota yang aman dan nyaman, di mana setiap sudutnya pasti para orang tua selalu menemani anak-anaknya. Di rumah Carly sendiri, keluarganya selalu memulai pagi dengan sarapan dan kumpul bersama. Mereka juga memiliki pembantu yang bernama Bibi Sun dan anak pembantu itu bernama Lisa. Sambil menikmati sarapan, ayah dan ibu Carly melihat siaran berita mengenai mobil yang tertabrak kereta. Tidak peduli dengan berita itu, Carly malah meminta izin untuk membawa pacarnya ke rumah malam ini. Tapi kedua orang tuanya tidak setuju dan berkata bahwa kakek nenek mereka juga akan datang nanti malam. Di sisi lain, Carly juga tidak diberi izin untuk pacaran karena umurnya baru 17 tahun. Kemudian, ia pun diantar oleh ibunya untuk pergi ke sekolah pada saat itu. Sepanjang jalan yang dilakukan Carly hanyalah sibuk dengan HP-nya sendiri dan ibunya malah dicuekin. Ibunya merasa bahwa Carly tidak pernah menganggap kehadirannya dan selalu cuek kepada ibunya sendiri. Dari sini bisa dilihat bahwa hubungan Carly dengan ibunya tidaklah begitu baik. Ibunya pun memberitahu Carly bahwa setelah ini ia akan berkunjung ke rumah sakit untuk menemani adik ibunya yang akan melahirkan. Namun, Carly tidak peduli sama sekali ibunya mau kemana. Lalu, Josh yang masih belum sekolah hanya berada di rumah setiap harinya. Di film ini, Josh adalah anak yang bandel dan hyperaktif. Saking bandelnya, kepala bapaknya sendiri malah ditimpuk pakai bola sampai berdengung. Meskipun begitu, ayahnya tetap sabar dan masih mau bercanda dengan Josh yang luar biasa. Setelah itu, ayahnya pun bersiap untuk kerja seperti biasanya. Scene pun berpindah ke ruangan kelas dan memperlihatkan seorang gadis bernama Riley. Riley adalah gadis yang nakal dan ia merupakan teman kelas dari Carly. Lalu scene kembali lagi ke rumahnya Carly. Di rumah itu hanya ada Josh, Bibi Sun, dan anak Bibi Sun yang bernama Lisa. Josh yang gabut cuma bisa main pesawat-pesawatan sambil berlari. Saat pesawatnya terjatuh, Josh langsung kaget saat melihat ke arah dapur. Di waktu yang bersamaan, ibunya Carly lagi nongkrong bareng ibunya Riley. Ibunya Riley pun berkata bahwa Riley pernah bercerita ke dirinya mengenai Carly yang mengambil uang Kendall secara diam-diam. Mendengar hal itu, Kendall hanya bisa menahan malu dan tetap membela Carly sebagai anaknya. Tapi tetap aja, ibunya Riley malah manas-manasin Kendall biar emosi. Di saat kedua ibu-ibu itu lagi gosip, anak mereka berdua malahan lagi belajar bareng di kelas yang sama. Saat guru di kelasnya lagi asik mengajar, tiba-tiba telepon di kelas itu berbunyi. Salah satu murid di kelas itu pun dipanggil orang tuanya untuk keluar dari ruangan kelas. Tidak lama kemudian, telepon itu kembali berbunyi. Dari luar kelas juga terlihat banyak mobil polisi yang menuju ke sekolah mereka. Dari telepon itu, salah satu murid juga disuruh untuk keluar dari ruangan kelas. Entah apa yang terjadi, gurunya juga nggak tahu apa-apa. Di sisi lain, Damon yang sedang ujian di kampus juga melihat banyak orang tua yang menunggu di depan pintu. Padahal waktu ujian belum selesai dan masih tersisa 1 jam lagi. Jujur aja, gua ngebayangin kejadian kayak gini udah merinding banget sih. Carly dan Riley yang sudah selesai kelas pun melihat seluruh murid-murid ramai-ramai berjalan pulang.
Mereka pulang karena semuanya dipanggil oleh orang tuanya masing-masing. Di luar sekolah, terlihat ada seorang ibu yang memanjat pagar lalu ditahan oleh polisi. Namun ternyata, seluruh gerbang sekolah sudah dikerumuni oleh kumpulan orang tua murid. Di saat yang bersamaan, Damon yang udah selesai ujian pun langsung mengumpulkan lembar jawaban dan keluar dari kelas itu. Para orang tua yang melihat Damon keluar malahan langsung masuk ke kelas itu bareng-bareng. Situasi di sekolah juga makin tidak terkontrol dan sangatlah aneh sekali. Nggak ada gempa, nggak ada tsunami, tapi semua orang tua kayak panik sendiri memanggil anak mereka masing-masing. Biar nggak makin ricuh, beberapa polisi pun menjaga di gerbang sekolah itu. Lalu ada satu ibu-ibu yang memanggil anak laki-lakinya, dengan polosnya anak itu malah berlari ke ibunya dan memanjat pagar. Si guru pun yang melihat anak itu berlari langsung menahannya begitu aja. Bapak guru dan polisi yang menahan pun tidak bisa berbuat banyak karena anak itu malah pingin keluar dari gerbang sekolah. Alhasil, anak laki-laki itu harus ditusuk pakai kunci mobil sama ibunya sendiri. Keadaan pun semakin kacau dan para orang tua berhasil masuk ke dalam sekolah. Seketika itu juga seluruh murid langsung kabur dan berlari, yang dimana mereka bukan lagi dikejar zombie, tapi malahan mereka dikejar orang tua sendiri. Beberapa anak yang berhasil ditangkap langsung dibunuh dengan berbagai cara. Polisi yang ada di sekolah itu juga berusaha sebisa mungkin untuk melindungi anak-anak. Carly dan Riley terus berlari dan untungnya orang tua mereka tidak datang ke sekolah itu. Lalu, Damon yang udah selesai ujian lagi OTW untuk balik ke rumahnya. Ketika sampai, ia langsung masuk ke rumah dan melihat ayahnya sedang terduduk. Rumahnya juga terlihat berantakan dan langsung dibersihkan oleh Damon. Saat selesai buang sampah, ternyata ayahnya sudah tidak berada di kursi itu lagi. Siaran TV yang ditonton ayahnya pun berubah menjadi siaran semut secara mendadak. Dari belakang, ayahnya tiba-tiba menampar Damon tanpa alasan. Ayahnya terlihat seperti orang linglung dan langsung mengambil botol beling saat itu juga. Botol yang diambil ayahnya juga dipecahkan agar menjadi lebih tajam. Damon hanya bisa terdiam dan bingung sama ayahnya sendiri. Lalu ayah Damon malah menyerang anaknya sampai-sampai tangannya terluka. Merasa ada yang aneh, Damon langsung menghindar dari ayahnya sendiri. Ayah Damon yang mengejarnya malahan terjatuh dan membuat beling itu menusuk lehernya sendiri. Ayahnya yang ingin ditolong Damon malahan tetap aja memberikan perlawanan. Kemudian, ibunya Carly yang abis nongkrong bareng ibunya Riley pun menangis diam-diam di dalam mobil. Ia teringat perilaku anaknya yang selalu membuat dirinya terlihat rendah, padahal ia sudah membela anaknya yang jadi bahan omongan orang. Nggak lama dari itu, Kendall dapat telepon dari adiknya yang sebentar lagi akan melahirkan. Carly dan Riley yang sudah pergi dari sekolah pun berencana untuk berdiam diri di rumah Riley. Dari gaya hidupnya, Riley adalah gadis yang suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Sambil menunggu Riley mengkonsumsi obat, Carly menonton TV untuk mencari tahu apa yang terjadi. Pemberitaan di TV mengatakan bahwa fenomena ini terjadi secara massal dan belum diketahui apa penyebabnya. Tapi yang jelas, orang tua yang terlibat hanya ingin membunuh anak mereka sendiri. Riley yang tidak peduli dengan berita itu pun langsung naik ke atas untuk pergi ke kamarnya. Namun, ia melihat ibunya sedang menunggu di kamar Riley sambil memegang foto mereka berdua. Carly yang berada di bawah pun bingung kenapa Riley begitu lama di kamarnya. Saat ia naik, ia melihat Riley sudah tewas dibunuh oleh ibunya sendiri. Singkat cerita, ibunya Carly sudah sampai di rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit itu, ia malah penasaran dengan apa yang diberitakan dalam siaran TV. Pemberitaan yang paling update itu mengatakan bahwa fenomena ini kemungkinan terjadi karena ada sekelompok orang yang sengaja membuat senjata biologis atau neurotoksin yang dapat menyerang impuls otak manusia. Neurotoksin ini akan membuat insting orang tua yang selalu melindungi anaknya, menyayangi anaknya dan peduli dengan anaknya malah menjadi sebaliknya. Dengan kata lain, neurotoksin itu mampu membuat insting alami pada diri orang tua berubah menjadi rasa benci dan ingin membunuh anaknya sendiri. Lalu, ibunya Carly pun langsung menemani adiknya yang akan melahirkan. Di sini benar-benar terlihat bagaimana perjuangan seorang ibu saat melahirkan.
Setelah perjuangannya begitu panjang, akhirnya seorang bayi pun terlihat dan langsung digendong oleh ibunya. Namun tiba-tiba, layar monitor yang ada di ruangan itu berubah menjadi siaran semut secara mendadak. Ibunya si bayi yang tadinya bahagia malah berubah menjadi kejam tanpa alasan. Ia sengaja memeluk bayi itu sekencang-kencangnya agar si bayi tidak bisa bernafas. Melihat hal itu, ibunya Carly langsung merebut bayi itu dari adiknya. Para dokter yang ada di sana juga membantu Kendall untuk merebut bayi itu. Tapi, ibunya si bayi malah mengambil cutter dan mencoba menusuk bayinya. Pada akhirnya bayi itu pun berhasil direbut oleh ibunya Carly saat itu juga. Tapi tetap saja, ibunya dari bayi itu terus berusaha untuk membunuh anaknya. Carly yang melihat temannya sudah tewas pun terus berlari dari rumah Riley. Dari kejauhan, ia melihat seorang bapak-bapak yang sudah selesai membunuh anaknya dengan tongkat baseball. Carly ketakutan melihat bapak itu dan untungnya dari belakang ada Damon yang muncul tiba-tiba. Habis itu, Damon dan Carly berencana untuk melindungi Josh yang masih berada di rumah. Kemudian scene pun berpindah ke ayahnya Carly yang masih berada di kantor dan terlihat sangat lelah. Ia pun mendapat telepon dari istrinya tapi malah diabaikan seenaknya. Saat itu juga, TV di kantor itu berubah menjadi siaran semut dan ayahnya Carly langsung berteriak. Ibunya Carly yang masih berada di rumah sakit pun bingung kenapa teleponnya malah tidak diangkat. Nggak lama dari itu, seorang suster berkata bahwa adiknya Kendall sudah dibius dan tidak bisa melawan. Suster itu pun meminta bayi itu untuk dikembalikan ke rumah sakit. Tapi ibunya Carly terus-terusan menolak dan berniat menjaga bayi itu. Namun pada akhirnya, ia pun memberikan bayi itu kepada rumah sakit. Yang bikin merinding di ruangan bayi juga terlihat para orang tua terus-terusan menatap bayi mereka. Menatapnya juga bukan karena bahagia, melainkan ingin membunuh anak mereka sendiri. Ketika itu juga, ibunya Carly langsung menelpon Bibi Sun yang berada di rumah. Ia bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Ya, pasti Bibi Sun berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Ibunya Carly takut jika suaminya sudah sampai terlebih dahulu ke rumah itu. Maka dari itu, ia akan bergegas untuk pulang saat itu juga. Damon dan Carly yang sudah berada di depan rumah pun hanya melihat mobil Bibi Sun yang terparkir. Saat mereka masuk, Bibi Sun terlihat sedang sibuk mengepel lantai dapur tanpa henti. Bibi Sun pun bingung kenapa Carly pulang begitu cepat pada jam sekolah. Lalu ia juga berkata akan membuatkan Carly makan siang. Tapi Carly nggak mau bertele-tele dan langsung bertanya Josh ada di mana. Mendengar hal itu, Bibi Sun memberitahu bahwa Josh ada di kamarnya. Seketika itu juga Carly terkejut saat melihat kain pel yang diperas Bibi Sun ternyata dipenuhi darah. Ya udah jelas, di dapur ini Bibi Sun membunuh anaknya sendiri yang bernama Lisa. Carly yang takut sama Bibi Sun pun langsung mengusirnya untuk keluar dari rumah ini. Pada saat itu juga Carly langsung naik ke atas untuk menghampiri adiknya yang bernama Josh. Josh berkata bahwa ia sembunyi setelah melihat Lisa dibunuh oleh Bibi Sun. Tanpa basa-basi, Carly mengajak adiknya untuk pergi sebelum ayah dan ibu mereka pulang. Damon yang berada di bawah pun dikejutkan dengan kedatangan ayah Carly yang melihatnya di dalam rumah. Ayahnya Carly marah-marah dan suara teriakannya terdengar sampai ke atas. Saat ayahnya Carly dan Damon lagi adu argumen, Josh dengan polosnya malah memperlihatkan diri di depan ayahnya. Ayahnya pun langsung mengejar mereka berdua dan langsung ditahan oleh Damon. Lebih kasihannya lagi, Damon langsung dikasih satu tonjokan sama ayahnya Carly. Saat ini yang bisa dilakukan Carly dan Josh hanyalah berlari dari kejaran ayahnya. Untungnya aja ayahnya mereka kepleset karena mainan mobil dan terpental sampai ke dapur. Carly dan Josh langsung bersembunyi di ruangan bawah tanah dan mengunci pintu itu tanpa ragu. Sedangkan ibu mereka berdua masih dalam perjalanan menuju ke rumah. Saking kacaunya gara-gara fenomena ini, di pinggir jalan ada seorang ibu yang sengaja mendorong anaknya ke tengah jalan. Tapi untungnya ibu Carly tidak menabrak troli bayi itu. Singkat cerita, ibunya Carly yang sudah sampai di rumah melihat suaminya malah terkapar. Ia pun langsung membangunkan suaminya yang pingsan akibat terpeleset. Dari sini,
Tingkah laku ibu Carly sudah berbeda dan terlihat seperti orang linglung. Kedua orang tua itu pun pada akhirnya bekerja sama untuk membunuh anak mereka. Ibunya mencoba merayu Carly dan Josh yang berada di ruang bawah tanah untuk keluar. Di momen seperti ini, Carly meminta maaf kepada ibunya karena telah mencuri uang ibunya sendiri. Ibunya berkata tidak apa-apa dan ibunya hanya ingin mereka berdua keluar dari ruangan itu. Namun, Carly tidak mau dan ia mengusir ibunya untuk pergi dari sini. Mendengar hal itu, ayah mereka langsung ngamuk-ngamuk dan memanggil mereka dengan bahasa kasar. Lalu, ibunya Carly langsung mengambil bor dan mata pisau saat itu juga. Saking kuatnya pintu itu, bor yang diambil ibunya malah tidak mempan. Ayahnya pun berniat untuk mengambil pistol yang disimpannya di bawah kasur, namun ternyata pistolnya sudah tidak ada. Saat itu juga, terdengar suara teriakan dari ibunya Carly. Ternyata pistol ayahnya sudah diambil oleh Josh secara diam-diam. Lengan ibunya Carly pun harus terluka karena terkena tembakan yang menembus pintu. Ayahnya bingung kenapa Josh bisa memiliki pistol itu. Setelah ditanya-tanya, ternyata kode PIN dari koper itu adalah tanggal ulang tahunnya Josh. Ya, seperti yang gue bilang di awal, Josh yang bandelnya luar biasa ternyata masih ada untungnya juga. Saat luka di lengan ibunya sedang diobati, Carly dan Josh hanya bisa menunggu di ruangan bawah tanah. Kedua orang tua mereka mempunyai rencana baru yang lebih efektif. Mereka mencoba untuk membuat kedua anaknya sulit bernafas dengan cara menyalurkan gas ke ruangan bawah tanah. Saat ibunya sedang menarik selang gas, tercium bau busuk dari tempat sampah. Setelah diintip, ternyata isi tempat sampah itu adalah jasad Lisa yang udah membusuk. Dengan polosnya, ia menaruh selang itu ke lubang udara ruangan bawah tanah. Abis itu, keran gas langsung diputar oleh ayahnya Carly. Setiap lubang yang ada di pintu itu juga diisolasi oleh ibunya sendiri. Carly yang berada di dalam pun bingung apa yang sebenarnya direncanakan oleh kedua orang tuanya. Carly yang penasaran malah menyentuh lubang di pintu itu. Ibunya melihat jari Carly dan langsung menusuk lubang itu pakai pisau. Kedua orang tuanya hanya menunggu di depan pintu untuk mendengar teriakan anak mereka. Intinya, mereka mau kalau kedua anaknya mati secara perlahan. Waktu demi waktu mereka menunggu sampai malam hari, dan Josh yang udah gak tahan menghirup gas itu langsung terlihat sesak dan berwajah pucat. Begitu juga dengan Carly yang wajahnya mulai pucat dan sulit bernafas. Lalu, Carly menemukan sebuah ventilasi yang bisa digunakan mereka untuk kabur dari ruangan ini. Sebelum kabur, ia membuat sebuah perangkap dengan korek yang ditemukannya di ruangan ini. Tujuan Carly membuat perangkap itu agar saat kedua orang tuanya membuka pintu, korek itu langsung tergesek dan meledak karena ada gas yang berada di ruangan ini. Setelah selesai, mereka langsung kabur ke ventilasi dan batuk sekencang mungkin. Mendengar suara batuk itu, ayah mereka bersiap untuk masuk ke ruangan itu dan ibunya langsung mengambil palu sama pisau. Sedangkan, Carly dan Josh sudah berada di atas plafon pada saat itu. Saat gagang pintu udah dijebol, ayah Carly langsung membuka pintu itu dan perangkap korek sudah tergesek. Seketika itu juga semburan api langsung keluar dari ruangan bawah tanah dan mengenai ayah Carly. Kemudian, ibunya terbangun dari pingsan dan langsung mencari kedua anaknya. Carly yang baru turun dari atas plafon malah membuat suara sampai-sampai didengar oleh ibunya. Dari bawah, ibunya berjalan dan melihat Carly berada di loteng. Saat itu juga ibunya langsung mengejar Carly seperti maling yang ada di rumahnya. Carly pun hanya bisa menguncikan diri di kamarnya sendiri. Tapi ibunya berhasil masuk dan Carly langsung menggigit luka di lengan ibunya. Gak taunya, Damon juga sudah tersadar dan mencoba untuk membantu Carly. Dari perlawanan demi perlawanan, ibunya Carly malah dikurung di dalam lemari baju. Gak lama dari itu, ibunya udah diam dan tidak memberontak lagi. Carly dan Damon pun mengira bahwa ibunya sudah lemas dan menyerah begitu aja. Tapi ternyata, ibunya Carly sengaja mematahkan sebuah gantungan baju sampai tajam. Jiwa psikopat yang entah dari mana malahan muncul gara-gara fenomena ini. Sialnya, pipi Damon malah tertusuk gantungan itu sampai tembus.
Carly dan Josh yang berlari malah bertemu ayahnya yang sudah sadarkan diri. Mereka dikejar oleh kedua orang tuanya sampai-sampai mereka terpojok. Beruntungnya, suara bel rumah malah berbunyi pada saat itu. Ibunya Carly pun baru sadar kalau malam ini kakek dan nenek Carly akan datang ke rumah mereka. Saat ayahnya membuka pintu, wajahnya langsung disemprot sama ibunya sendiri pakai semprotan merica. Kemudian kakeknya Carly langsung menusuk ayahnya pakai pisau saat itu juga. Tapi, ayahnya Carly malah sempet-sempetan untuk mengejar Josh. Di sini jadinya mereka malah saling kejar-kejaran satu sama lain. Lalu Josh yang panik pun langsung masuk ke mobil kesayangan ayahnya dan bersembunyi di dalamnya. Sedangkan, kakeknya si Josh terus-terusan mengincar anaknya sendiri. Di sisi lain, ibunya Carly mencoba untuk menahan mertuanya agar tidak membunuh suaminya. Carly pun dikejar-kejar oleh ibunya sendiri sampai keluar rumah. Saat ingin membunuhnya, dari belakang neneknya Carly mencoba untuk melindunginya. Saat itu juga ayahnya Carly yang sudah menyalakan mesin mobil langsung menabrak ibunya sendiri. Setelah itu kakeknya Carly malah terpental keluar dari mobil sampai-sampai tewas di tempat. Carly yang terbangun pun ingin dihajar lagi oleh ibunya. Tapi untungnya Damon datang dan langsung memukul ibunya Carly pakai cangkul sampai pingsan. Kemudian, kedua orang tuanya pun diikat oleh anak-anaknya sendiri di ruangan bawah tanah. Mereka memohon untuk dilepaskan tapi Carly tetap tidak mau. Karena ia tahu ayah dan ibunya tidak terlihat seperti orang tua lagi. Tiba-tiba, kedua orang tua mereka memberontak seperti orang yang benar-benar sadis. Carly dan Josh hanya bisa menangis melihat perilaku kedua orang tuanya. Mereka menyesal kenapa dulu mereka tidak menghargai kedua orang tuanya sama sekali. Ibunya berkata bahwa mereka mencintai kedua anaknya lebih dari apapun di seluruh dunia. Lalu, ayahnya pun mengucapkan satu kalimat yang berbunyi, "Tapi terkadang, kami mempunyai keinginan untuk membunuh kalian." Pada intinya ya guys, video ini menunjukkan bagaimana orang tua terkadang berada di titik paling lelah dalam mengurus anak-anaknya. Yang dimana setiap harinya mereka harus menahan diri dari apapun yang terjadi demi kelangsungan hidup anaknya sendiri. Kalimat terakhir yang diucapkan oleh ayahnya Carly mengartikan bahwa terkadang orang tua sempat memiliki pikiran seperti itu, walau pada kenyataan tidak mungkin mereka mau melakukannya. Untuk wabahnya sendiri sih tidak dijelaskan berasal dari mana. Tapi gue membuat asumsi kalau fenomena itu terjadi akibat gelombang suara dari siaran semut. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan dari film Mom and Dad. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dadah guys.